Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Gilanjan Rendra dengan NIM 1024067. Nama saya Fitri Liandarwati dengan NIM 1024103. Nama saya Dimas Fauzian dengan NIM 1024064. Di sini kami akan mempresentasikan proposal pengabdian masyarakat. Pengembangan potensi hasil hutan pada Desa Jati, Sragen, Jawa Tengah. Next. Untuk latar belakangnya, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tinggi, sehingga kaya akan berbagai tanaman obat yang berpotensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Kemampuan menyembuhkan dan efek positif dari beberapa tanaman sebagai obat telah lama diketahui, jauh sebelum para ilmuwan menemukan berbagai obat kimia. Perkembangan perkataan dan pendesaan akhir ini mengalami peningkatan yang pesat. Keadaan ini sangat menunjukkan bahwa lahan perumahan di desa maupun kota mengalami penyusutan. Hanya daerah pedesaan tertentu yang jauh dari jangkauan perkotaan masih memiliki lahan pekarangan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanam. Salah satu bentuk peran masyarakat dan sekaligus merupakan penerapan teknologi tepat guna yang potensial untuk menunjang kesehatan adalah upaya pengobatannya. Bisa dilakukan dengan tanaman obat. Tanaman obat ini dapat dibudidayakan sendiri di rumah atau biasa disebut apotek hidup. Tanaman obat adalah kegiatan budidaya di halaman perumahan atau perkarangan sebagai antisipasi pencegahan maupun pengobati secara mandiri adalah tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya dimanfaatkan sebagai obat, bahan atau ramuan obat. Permasalahan yang dimiliki yaitu kendala rendahnya pemanfaatan tanaman obat, di mana kurangnya pengembangan program sosialisasi serta pemahaman manfaat tanaman obat di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, mengadakan pelatihan penanaman obat adalah salah satu cara untuk budidaya tanaman obat di Indonesia. Dengan adanya pelatihan ini akan dijelaskan manfaat atau khasiat dari berbagai tanaman obat serta dijadikan cara menanam maupun menggunakan tanaman obat tersebut. Pelatihan ini bertujuan agar masyarakat Desa Jati mampu mengenal dan mengetahui manfaat tanaman obat. Next. Untuk rumusan masalah dan tujuan kegiatannya. Tujuan kegiatan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait tanaman obat, mengolah atau memanfaatkan tanaman obat, peningkatan daya saing masyarakat dalam hal budidaya tanaman obat. Rumusan masalah, kendala rendahnya pemahaman tanaman obat, kurangnya pemanfaatan tanaman obat yang ada, kurangnya pengembangan program sosialisasi tentang tanaman obat. Next. Untuk selanjutnya bisa saya serahkan kepada Saudara Dimas. Selanjutnya gambaran umum dan metode pelaksanaan. Yang pertama, sasaran program. Terdapat 30 orang petani dan 20 warga sekitar dari Desa Jati yang akan mengikuti proses sosialisasi budidaya tanaman obat yang akan dilaksanakan di desa tersebut. Tempat sosialisasi berada di gedung Balai Desa Jati, Sragen, Jawa Tengah. Materi yang akan disampaikan akan mencakup proses budidaya tanaman obat, mulai dari tahap pembibitan, kemudian melakukan penanaman bibit tanaman obat dengan didampingi oleh Kepala Desa Jati. Selanjutnya, gambaran umum dan metode pelaksanaan. Yang pertama, implementasi program. Ada sosialisasi, merupakan materi yang mencakup proses budidaya tanaman obat mulai dari pembibitan, kemudian menjelaskan cara perawatan media tanam melalui sosialisasi yang diselenggarakan ini. Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan terdorong untuk dapat memperbanyak serta memanfaatkan agar dapat digunakan seluruh warga dan masyarakat sekitar Desa Jati guna meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, pengadaan alat dan bahan. Memaparkan dan mendiskusikan apa saja keperluan yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman obat, yaitu ada skop tanah, ember, dan kertas nama jenis tumbuhan. Terus bahan ada bibit tanaman, polybag, tanah, pupuk, air. Yang terakhir, proses pembuatan. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan.
bahan yang digunakan saat melakukan kegiatan pembibitan. Yang kedua, melakukan pencampuran pupuk dan tanah yang telah diukur menyesuaikan kapasitas media tanah agar kesuburan tidak berkurang. Yang ketiga, kemudian menyiapkan polybag yang akan dijadikan tempat penanaman bibit. Yang keempat, penanaman bibit sudah bisa dilakukan dengan memasukkan tanah dengan ukuran yang cukup. Yang kelima, bibit yang telah ditanam diberi tanda dengan memasangkan kertas nama. Yang keenam, polybag yang berisi tanaman dapat dipindahkan dan disusun secara terata. Yang terakhir, siram semua bibit yang ditanam dan penyiraman dapat dilakukan 1 hari sekali. Mungkin bisa dilanjutkan Mbak Fitria. Selanjutnya adalah anggaran biaya. Di sini kita memakan jenis konsumsi ringan peserta, yaitu jumlahnya 50 dengan harga satuannya tuh 10.000, jadi totalnya 500.000. Lalu bibit tanamannya butuh 100 bibit dengan satuan harga 5.000, totalnya 500.000. Untuk polybag butuh 100 buah dengan harga satuan 1.000, totalnya 100.000. Untuk pupuk 5 karung yang satuannya 100.000 dan totalnya 500.000, yang semuanya bisa ditotal 1.600.000. Next. Untuk jadwal kegiatan dilakukan selama 2 hari, yaitu waktunya dari jam 8 sampai jam 8.20 itu pembukaan dulu oleh ketua pelaksana. Terus jam 8.20 sampai jam 10 pengenalan tanaman obat, jam 10 sampai jam 12 pemberian materi teknik penanaman dan pemeliharaan tanaman obat. Lalu hari selanjutnya jam 8 sampai jam 8.20 ada sambutan dari kepala desa. Jam 8.20 sampai jam 11.40 ada pelaksanaan penanaman tanaman obat. Jam 11.40 sampai jam 12 penutup. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, dipersilahkan. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Mas. Saya Trivani Kakak Prasetyo dari kelompok 2. Slide anggaran, Mas. Untuk seluruh anggaran biaya itu sebenarnya dari mana ya? Oke Mas, izin menjawab untuk pertanyaan Mas Kakak Prasetyo. Untuk anggaran biaya total 1.600.000 kurang lebihnya. Untuk itu kami ingin melakukan sponsorship agar dapat menanggulangi biayanya yang bertotal cukup banyak. Karena
Kami tidak ada iuran untuk panitianya. Kurang lebihnya kita akan berusaha untuk mendapatkan sponsor untuk melengkapi kegiatan ini, karena kegiatan ini cukup baik, yaitu penanaman. Pasti insya Allah bakal ada sponsor yang mau. Terima kasih. Apakah ada benefit? Maaf, apakah ada feedback maksudnya? Jika dengan dana sponsorship belum tercapai sejumlah yang dimau itu gimana, Mas? Izin Oke. menjawab, Mas. Jikalau apa namanya belum tercukupi, saya lempar ke Dimas saja. Untuk saudara Dimas, tolong bantu menjawab. Izin menjawab. Mungkin dengan mengurangi jumlah bibitnya, Mas. Melakukan pengepresan di bibitnya. Mungkin dari 100 jadi 50 buah. Mungkin begitu, Mas. Apakah menjawab? Oke. Apakah ada pertanyaan yang lainnya? Ya, Mas, saya izin bertanya. Itu dan pencairan dananya itu selang beberapa hari ya? Apa di saat hari itu juga atau ada pencairan dana di hari lainnya? Izin bertanya kalau dananya tuh sebisa mungkin cair sebelum hari H. Jadi saat hari H-nya tuh semuanya tuh sudah apa ya? Sudah fix gitu. Apakah sudah menjawab? Iya, sudah menjawab. Apakah ada pertanyaan yang lainnya? Jikalau nggak ada, saya akan menutupnya. Izin bertanya, untuk perkenalkan, izin bertanya, saya Anastasia Demerliana dari kelompok 1. Untuk anggaran biaya itu kan sudah terplot untuk jenis pengeluarannya. Kalau ada pengeluaran yang mendesak atau yang tidak teranggar oleh anggaran biaya tersebut, itu bagaimana ya? Terima kasih. Izin menjawab, untuk anggaran terdesak itu kami sebagai panitia akan menanggulangi dari uang panitia itu sendiri sih. Terus karena kan terdesak kan, jadinya kita kan nggak tahu bagaimana terjadinya. Paling ya kita bakal pakai uang pribadi sendiri terlebih dahulu. Gitu. Apakah ada feedback? Untuk kalau menggunakan uang panitia, apakah panitia tersebut tidak merasa keberatan atau bagaimana? Mau tidak mau harus sih, karena kan kita sebagai panitia kan akan bertanggung jawab untuk segala konsekuensinya untuk acara ini, kegiatan ini. Itu sih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih terima kasih karena kami sudah mempresentasikan, dan terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya.
dan kami akan menanggulanginya dan akan memfilterkan dan akan memperbaiki proposal kami. Saya Gilang Janendra dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih, dan teman-teman saya perkenalkan dong. Saya Fitri Darwati mengucapkan terima kasih. Saya Dimas Wasiang mengucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rampung. Yes.